Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang program pelayanan kesehatan kerja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Pedrusyanto, NIM A01323019 di Prodi Manajemen Bisnis Industri Furnitur A tahun 2023. Kali ini saya akan membahas tentang program pelayanan kesehatan kerja di PT Freeport, yaitu salah satu perusahaan tambang terkemuka di dunia. PT Freeport Indonesia melakukan eksplorasi, menambang, dan memproses biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Dan yang kedua yaitu BHP Group. BHP adalah perusahaan sumber daya terkemuka di dunia. Kami bekerja di lebih dari 90 lokasi di seluruh dunia dan produk kami dijual secara global. Kami telah mempromosikan bisnis kami untuk mendukung megatrend yang membentuk dunia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang PT Freeport. 1. Perlindungan jaminan BPJS, yaitu agar seluruh pekerja Freeport Indonesia dan keluarganya ikut menjadi peserta BPJS Kesehatan. Kedua, pelayanan kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan diberikan tanpa batas plafon sepanjang sesuai kebutuhan medis atau medical need. Yang ketiga yaitu santunan berbentuk uang, yaitu penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit dan atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang keempat yaitu sementara tidak mampu bekerja, dibayarkan kepada pemberi kerja atau sebagai pengganti upah yang diberikan kepada tenaga kerja selama peserta tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh atau cacat sebagai anatomi atau cacat sebagian fungsi atau cacat total, tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan atau dokter penasihat. Yang kelima yaitu santunan kecacatan. Jenis dan besar persentase kecacatan dinyatakan oleh dokter yang merawat atau dokter penasihat yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Yang keenam, santunan kematian dan biaya pemakaman. PT Freeport Indonesia akan mengcover sesuai dengan kesepakatan terkait dengan kesepakatan keselamatan dan kecelakaan kerja. Yang ketujuh yaitu rumah sakit dan klinik. Terdapat dua rumah sakit yang dibangun, yaitu Rumah Sakit Mitra Masyarakat RSMM dan Rumah Sakit WA Banti RSBB. RSMM merupakan rumah sakit tipe C yang menyediakan pelayanan 4 spesialistik, yaitu bedah, penyakit dalam, kebidanan, dan anak, serta kunjungan reguler spesialis mata. RSMM telah dilengkapi dengan peralatan penunjang medis yang canggih untuk mendukung pelayanannya. Yang kedua yaitu RSBB, Rumah Sakit Bertipe D, melayani masyarakat di wilayah dataran tinggi. Pengelolaan rumah sakit ini dijalankan oleh International SOS, sebuah perusahaan internasional yang memiliki pengalaman profesional dan bidang kesehatan. Selain memberikan pelayanan kesehatan pada aspek kuratif dan rehabilitasi kepada masyarakat, SBB juga melakukan kegiatan pada aspek promotif dan preventif yang terintegrasi dengan program kesehatan masyarakat yang dijalankan oleh YPMAK. Klinik, untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, PT FI dan YPMAK mensponsori beberapa klinik yang ada di Mimika. Klinik-klinik tersebut tersebar di beberapa wilayah seperti SP9, SP12, Navarro, dan Pomako secara operasional. Klinik-klinik tersebut dikelola oleh
CPHMC sebagai salah satu section dari Departemen SLD atau CR. Yang ke-8 yaitu program kesehatan masyarakat. Program kesehatan masyarakat dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui berbagai program pencegahan dan penanggulangan penyakit. Dalam kerangka tersebut, PT FFI melakukan Departemen CPHMC melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang PHP Group. Yang pertama yaitu program tindakan kesehatan preventif dan dukungan kesejahteraan. Potensi risiko kesehatan di tempat kerja kita mencakup paparan terhadap pemicu stres, muskuloskeletal, kebisingan, debu tambang, batubara, silika, dan bahan partikulat diesel atau DPM, serta dampak terhadap kesehatan mental. Kami mengelola paparan terhadap agen yang berpotensi berbahaya dengan batas paparan karir kerja atau OEL yang ditentukan secara internal berdasarkan bukti ilmiah yang tersedia. Yang kedua yaitu program pengawasan medis. Kami didasarkan pada persyaratan peraturan setempat dan praktik terbaik industri yang terbukti. Efektivitas pengendalian eksposur kami ditinjau secara berkala dan dilakukan audit berkala untuk memverifikasi bahwa pengendalian tersebut diterapkan dan beroperasi sesuai desain. Yang ketiga yaitu program bantuan karyawan. Penyediaan tindakan kesehatan preventif yang sesuai untuk lokasi tersebut seperti vaksinasi, fasilitas gym, fisioterapi, alternatif makanan sehat di akomodasi desa pekerja kami, dan berbagai sumber daya kesehatan mental. Yang keempat yaitu program kesehatan yang ditargetkan, seperti program tidur lebih baik dan program manajemen panas. Tersedia di aset-aset yang kami operasikan. Jika terdapat permasalahan di tempat kerja yang relevan, pekerja di lokasi terpencil diberikan perawatan medis darurat dan layanan kesehatan primer melalui fasilitas medis di lokasi dengan tersedianya konsultasi telehealth. Yang kelima yaitu program penilaian risiko psikososial. Dibentuk sebagai pengakuan atas pentingnya memahami bahaya psikososial apapun yang mungkin terdampak pada kesejahteraan di tempat kerja. Yang keenam yaitu program bantuan KTRT dan keluarga BHP. Bertujuan untuk memberikan dukungan kepada karyawan atas kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan kemandirian mereka jika mereka mengalami kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga. Sebagai bagian dari program ini, karyawan dapat mengakses cuti tambahan yang dibayar hingga 10 hari jika mereka terkena dampak kekerasan keluarga dan rumah tangga atau mendukung seseorang yang terkena dampaknya. Yang ketujuh yaitu program konservasi pendengaran yang mencakup tes pendengaran berkala dan pengujian kesesuaian pelindung pendengaran. Yang terakhir atau yang ke-8 yaitu program penilaian paparan kerja. Mereka menerima umpan balik tertulis mengenai hasilnya dan data yang tidak teridentifikasi diberikan kepada manajemen lini. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.